Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati Kepala Sekolah Pesantren Putra dan Pesantren Putri, yang saya hormati staf pengajar dan tenaga kependidikan Pesantren Al-Hunafa Putra maupun Putri, yang saya hormati Bapak Ibu para wali santri yang telah hadir dalam seminar pendidikan ini. Betapa bahagianya apabila putra dan putri merasa diperhatikan oleh orang-orang yang sangat mereka cintai, yaitu bapak ibunya atau walinya, bukan hanya terkait dengan sandang, pangan, dan papan saja, tetapi seluruh aspek diperhatikan oleh orang tuanya. Ketika ada aspek-aspek yang orang tua terkadang lalai, ayah ibunya terkadang lalai, maka terjadi ketidakseimbangan bagi mereka. Ya, banyak nanti manifestasinya atau bentuknya dari ketidakseimbangan tersebut. Nah, alangkah bahagianya mereka ketika mereka mengetahui ayah dan ibunya hadir dalam sebuah seminar pendidikan. Ini bentuk rasa kepedulian, rasa kasih sayang pada aspek yang bukan physically, ya, tetapi ranah-ranah afeksi dan kognisi. Ayah ibu, ya, Abu dan Umu serta wali santri sekalian, seminar ini sangat penting, mengambil tema dinamika remaja, ya. Jadi karena pesantren Putra dan Putri ini usia sekitar SMP atau MTS, ya, SMA atau aliyah, maka sangat penting kita membahas dinamika remaja dan bagaimana cara mendidiknya. Namun ketika kita berbicara tentang bagaimana cara mendidiknya, maka pembicaraan kita amatlah panjang. Karena pendidikan bukan hanya sehari dua hari, setahun dua tahun, tetapi sepanjang hayat, ya. Namun usia remaja ini kan ada batasnya, sekitar umur 13 sampai umur 19. Itulah dinamika yang terjadi. Gagal dalam dinamika ini sama halnya ketika mereka gagal di usia-usia 0 sampai 5 tahun. Jadi ada pembentukan kedua. Gagal di 0 sampai 5 masih ada. Proses pembentukan berikutnya yang belum terpenuhi di sini akan terpenuhi di usia 13 sampai 19. Gagal di dua dimensi ini, maka akan kita temukan hasil-hasil pendidikan berikut ini yang akan kita bahas, ya. Nah, maka bagaimana cara mendidiknya akan kita batasi pembahasannya dengan mendidik anak tanpa amarah tanda tanya. Nah, gitu ya. Jadi mendidik anak tanpa amarah tanda tanya. Boleh saya tampilkan slide-nya? Nah, jadi di judul seminar adalah dinamika remaja dan bagaimana cara mendidiknya. Nah, cara mendidiknya ini kan panjang sekali kan akan kita bicarakan, karena mendidik itu ada kaitannya dengan kompetensi-kompetensi yang ada di dalam pendidikan, ya. Nah, maka satu hal penting saja, yaitu mendidik anak tanpa amarah. Nah, ini salah satu tema yang memang diusulkan oleh salah satu dari pihak madrasah, ya, atau aliyah atau sanawiyah yang ada di Al-Hunafa Putri, adalah tentang bagaimana amarah itu sih, ya. Jadi ada perdebatan, salah satu psikolog narasumber mengatakan mendidik anak jangan pakai amarah, gitu ya. Di satu sisi ada psikolog pendidikan yang mengatakan mendidik itu boleh dengan amarah tapi asalkan proporsional. Nah, sebenarnya dari dua perbincangan ini atau perdebatan ini, bagaimana kita meletakkan amarah sebenarnya ketika kita mendidik mereka, atau minimal berbicara dengan mereka.
ya, di manakah letak amarah tersebut. Nah, tapi untuk sebelum masuk ke dalam kajian itu, ya, saya ingin memperkenalkan diri dan aktivitas saya dalam kegiatan sehari-hari. Ya, nah, alhamdulillah kegiatan pertama saya dan utama saya adalah Direktur Pengembangan dan Teknologi PT Darel Edukasi Utama atau disebut sebagai konsultan pendidikan, ya, baik itu pendidikan yang sifatnya umum maupun pendidikan Islam. Nah, saya juga narasumber Pusat Standar Kebijakan Pendidikan di Kemendikbudristek Dikti. Jadi PSKP ini yang menetapkan standar-standar pendidikan melalui kajian-kajian. Nah, alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi narasumber di sana, dan ini bagi saya merupakan sebuah peluang penting buat saya karena bisa mengawal ketika pemerintah menetapkan standar-standar yang kira-kiranya merugikan, ya, bagi kemajuan dakwah Islam. Di sana saya bisa bersuara, ya, terutama masuknya nilai-nilai liberalisme, masuknya nilai-nilai sekularisme di dalam standar-standar pendidikan kita. Kalau tidak dikawal, ini akan berbahaya. Ya, belum lama ini viral kita dengar ditemukan salah satu standar sarpas di sebuah sekolah internasional di Indonesia, di Jakarta, itu toiletnya ada 3. Untuk ikhwan, untuk akhwat, untuk queer. Nah, jadi nanti kalau itu bisa sampai masuk ke standar pendidikan kita akan sangat berbahaya. Ya. Nah, di Jakarta sudah ada role modelnya, yaitu toilet mereka ada toilet ikhwan, laki-laki, toilet perempuan atau akhwat, dan toilet tidak terdefinisikan. Nah, itu kalau menjadi sartas kita akan berbahaya nantinya. Belum lagi nanti standar seragam. Ada seragam ikhwan, ada seragam akhwat, ada seragam tak terdefinisikan. Nah, bagi saya ini merupakan amanah yang sangat penting untuk masuk ke dalam standar-standar kebijakan pendidikan di Indonesia. Dan juga saya sebagai narasumber di BAN PDM Kemendikbud. PDM ini, BAN ini adalah Badan Akreditasi Nasional, ya, PAUD di pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sana saya menyusun, ya, standar-standar sebuah akreditasi sekolah maupun madrasah. Ini juga penting buat saya untuk melihat, merawat kualitas-kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dan alhamdulillah saya juga menjadi narasumber Aisyah Muhammadiyah dalam pendidikan inklusi. Mereka memiliki 22.000 sekolah yang harus diprogram menuju pendidikan inklusi, ya, pendidikan untuk semua anak. Saya juga menjadi narasumber UPI di Pascasarjananya bagian teknologi dan media pembelajaran. Ya, di Pascasarjana adik-adik S2 dan S3 itu saya berikan materi tentang teknologi dan media pembelajaran. Nah, juga narsum sekolah dan ponpes seperti saat ini, dan saya juga masuk ke dalam tim pakar TK sampai SMA sekolah inklusi. Nah, jadi sekolah inklusi itu banyak problem karena di satu kelas tergabung antara IQ yang di atas 130 tergabung dengan IQ yang di bawah 70, ya. Di sana beragam macam anak sekolah dalam satu kelas yang sama. Nah, itu banyak problem tentunya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang pendidikan untuk semua anak. Nah, ini kegiatan saya sehari-hari. Ya, alhamdulillah 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu Kunafa Putri menghubungi saya tepat tanggal 15 ini kosong, tidak dinas di luar, jadi bisa mengisi, ya, dan saya bukan hanya senang pada hari ini, tetapi juga sangat tersanjung untuk bisa bertukar pikiran, menukar informasi terkait dengan dinamika remaja dan bagaimana cara mendidiknya. Dan yang saya khususkan adalah bagaimana nanti kita meletakkan amarah. Ini sangat penting karena amarah itu bisa membakar semua atau malah justru melindungi semua. Kalau tepat, amarah ini bisa menjadi sebuah perlindungan bagi manusia bertahan hidup, ya, dan memenangkan kebenaran. Tapi kalau disalah tempatkan akan membakar semuanya, menghancur leburkan semuanya, bahkan harapan putra-putri kita. Baik, Bapak Ibu, ya, hadirin yang saya hormati, kita masuk tentang fenomena yang tidak jauh dari kita. Ini hasil pendidikan.
Nah, bayangkan menurut survei yang dilakukan, ya, menurut survei yang dilakukan, 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. 87% mereka kuliah di fakultas yang salah jurusan. Ini bagaimana mereka berbahagia selama 4 tahun sementara mereka salah jurusannya. Ya. Nah, wajar saja kalau mereka misalnya jadi nanti bertugas atau bekerja atau berkegiatan, ya pasti akan tidak optimal, tidak profesional. Karena dari penempatan sendi-sendi keilmuan di 4 tahun ini, mereka sudah tidak perform. Karena apa? Banyak di antara mereka tidak berani menggeleng ketika orang tua aja meminta sesuatu. Nah, kamu jadi ini ya. Mereka nggak berani menggeleng. Mereka hanya bisa mengangguk. Ya. Mereka tidak diberikan ruang untuk bercakap-cakap, berdiskusi, membicarakan harapan dan cita-citanya. Ketika, Bu, Pak, saya pengennya sih, udahlah, yang penting nurut aja. Nah, ruang-ruang itu ditutup oleh kebanyakan orang tua, dan inilah dibuktikan oleh hasil survei. Ya, mereka berani ngomong di surveyor, ya, orang yang misalnya tidak ada hubungannya dengan keluarga dan orang tuanya, mereka berani curhat, berani ngomong. Sebenarnya saya salah ngambil ini, cuma ya gimana ya gitu. Nah, jadi 87% mahasiswa salah jurusan. Ya. Oke. Nah, diperkuat lagi, 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami depresi dan hilang minat. Ini siapa yang melakukan riset ini? Adalah PBB, UNICEF. Di Indonesia mereka riset, sampelnya mungkin sekitar 1 juta 2 juta anak yang usia sekolah, usia 13 sampai 19. Mereka melakukan riset, hasilnya adalah kalau remaja lagi jalan bertiga, salah satunya mengalami depresi, ringan atau berat atau sedang. Ini hasil survei kita. Nah, betapa tidak bahagianya remaja-remaja kita datang ke sekolah gitu ya. Ya. Terus tinggal di rumah gitu ya. Karena banyak, saya tidak tampilkan di sini, salah satu riset di Instagram ya remaja-remaja di Indonesia. Nah, itu ada yang melakukan riset, siapa yang paling banyak melukai kamu, ya, melukai dalam hal psikis gitu ya. Nah, remaja-remaja itu sekitar 89 sampai 90% menjawab orang-orang di rumah saya gitu. Orang-orang di rumah. Itu yang mengikuti polling itu ya, polling riset itu. Orang-orang di rumah. Nah, terus apa kata yang paling menyakitkan? Oh, itu kita nggak tega deh bacanya gitu ya. Apa kata-kata yang paling menyakitkan yang diucapkan oleh ayah atau ibu kamu yang kamu dengar sendiri? Oh, itu kita nggak tega itu membaca curhatan-curhatan mereka gitu. Nah, ini menjadi pikiran kita ya sebagai orang tua, saya sebagai orang tua, sebagai akademisi, sebagai pendidik ya. Nah, ini gimana? Ini terjadi di Indonesia. Ya, mudah-mudahan putra-putri kita tidak mengalami hal ini ya. Tapi apabila memang kita temukan ya ada gejala-gejala tersebut ya, gejala-gejala kecemasan, gejala-gejala depresi, kenali sejak dini dan kita bicarakan solusinya. Jangan sampai terlalu tebal luka dan dukanya, terlalu lebar sobekan-sobekan di hatinya, jangan dibiarkan gitu ya. Nah, tetapi mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Tapi inilah hasil riset di Indonesia. Oke, nah ini dinamika remaja ya. Nah, ada yang mengatakan dari Biro Pusat Statistik 10 tahun lagi masa bonus demografi Republik Indonesia memiliki 205 juta penduduk usia produktif. Usia produktif, usia sekolah termasuk ya, usia bekerja, remaja. Nah, bayangkan di 205 ini kalau mereka pendidikannya buruk,
Mereka mengalami stres dan depresi. Soft skill, hard skill mereka tidak ada. Agama mereka buruk misalnya ya. Tambahkan lagi misalnya, itu yang terpenting. Kira-kira banyak pemuda ini menjadi bonus demografi atau justru malah masalah demografi? Remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang memiliki kekuatan tanpa ada pendidikan yang baik, agama yang baik, ya, itu akan mencari uang atau mencari penghasilan dengan cara singkat. Mereka tidak kreatif lagi. Bagaimana cara ya begal? Karena itu yang paling gampang. Kekuatannya ada, tapi pikirannya tidak terbentuk. Begal, nauzubillah, jualan narkoba, nauzubillah, ya, nauzubillahi min dzalik. Ini berlimpah nanti pemuda di tahun 2045, di 2035 menuju 2045 ini berlimpah anak-anak muda. Tapi kalau pendidikannya nggak baik, agamanya nggak baik, nah, yang laki-laki yang punya kekuatan optimal ketika pemuda akan mencari jalan pintas untuk meraih penghasilan. Dengan cara apa? Ya tadi, cara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menipu ya banyak ya. Ya, silakan ahlan wa sahlan. Ya. Jadi yang akhwat bagaimana? Ketika akhwat juga banyak, ketika 10 tahun lagi 205 juta itu ikhwan dan akhwat juga banyak nanti di ketika muda. Pikirannya tidak terbentuk, pendidikannya buruk, mengalami ya tadi tidak punya soft skill dan hard skill. Apa yang dilakukan untuk mencari penghasilan ya secara singkat juga banyak yang ya. Nah, ketika apalagi agamanya tidak baik, akan mencari shortcut, halal haram tidak menjadi orientasi. Nah ini kita dihadapkan dengan hal ini gitu. Ya, saya sih inginnya interaktif ya, kajian pendidikan ini interaktif gitu ya. Jadi sebelum saya mulai ada yang ingin kita diskusikan, sebelum kita lanjut materi lagi kita diskusikan, nggak apa-apa misalnya Pak, saya ingin menanyakan tentang hal ini ya, boleh dari interaktif saja gitu ya. Ya silakan, saudara. Ya, jazakallah khairul jaza kepada Bapak ya. Memang ibu punya retak. Ayah pun punya retak, ya, punya retakan-retakan gitu ya. Tadi kalau saya sebut sebagai retakan-retakan, fragmen-fragmen ya dari tempat kerja. Nah, ketika harus berhadapan dengan penghuni rumah yang mungkin juga berada di bawah kita, ya, di bawah kendali kita. Nah, ini sasaran empuk begitu ya. Nah, jadi ada semacam solusi-solusi yang memang bisa kita lakukan ya sebelum masuk ke dalam rumah ya. Ada treatment-treatment tertentu ya ketika banyak masalah di kantor, ketika sampai rumah kasih jeda dulu, kasih ruang fragmentasi dulu. Ada namanya dalam psikologi N2P. Jadi ubah negatif to positif gitu ya. Negatif to positif. Nah, jadi pengubahan kemudahan itulah yang ingin kita tanamkan sebelum pintu rumah dibuka gitu. Sebelum assalamualaikum lakukan N2P. Ya banyak, misalnya dengan doa, ya kan. Misalnya dengan doa-doa macam-macam. Nah, doa itu kalau kita resapi maknanya, yang penting tahu maknanya ya, secara global saja, nggak usah. Misalnya doa kemudahan, doa minta rahmat, nah itu kalau kita resapi benar-benar itu terasa Pak, dalam relung hati itu masuk ya ke ceruk-ceruk saraf itu terasa. Asalkan kita tahu maknanya dan memang kita tahu kepada siapa kita berdoa. Nah, jadi kalau di Islam tuh enak banget gitu. Kalau psikologi tuh caranya panjang tuh. N2P itu caranya panjang banget. Ya, harus begini. Nah, tapi kalau dengan doa, itu yang saya secara empiris lakukan sebelum mengucapkan salam, membuka gerbang, ya biasanya saya baca berdoa. Ya baca Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada misalnya, atau apa macam-macam. Tapi di maknanya kita renungi dalam-dalam. Itu solusi pertama. Nah, solusi kedua nanti akan kita temukan setelah materi ini ya, Pak. Pelan-pelan mungkin jadi rangkuman solusi. Oh iya ya harus begini gitu. Mungkin kita lanjut saja dulu karena waktunya
tidak terlalu panjang, tapi yang kita bicarakan sangat panjang, yaitu mendidik ya. Oke, ini hasil didik kita berdasarkan, kalau saya mau ungkapkan lebih ekstrim lagi, banyak sekali. Ditemukan di tempat sampah beberapa sisa-sisa, misalnya bayi yang terbakar. Setelah diteliti itu adalah pergaulan bebas remaja gitu. Jadi ketika itu agar tidak ketahuan dibuang gitu. Itu banyak sekali gitu. Dan itu masalah kita ya, Indonesia. Dan mudah-mudahan putra-putri kita terjaga, ya Allah jaga dari hal-hal yang demikian itu. Oke. Nah, ini bonus demografi itu akan menjadi masalah kalau pendidikan kita nggak diperbaiki. Nah, kesimpulannya pendidikan harus baik dimanapun dia terjadi. Di rumah, di sekolah, di lingkungan, di negara. Ini nama teorinya teori ekologi ya. Tokohnya Von Brenner ya, itu tokoh dari baratnya ya. Tapi kalau di Islam sebenarnya sudah membicarakan Hilmi sebelum si Von Brenner itu lahir, kita sudah membicarakan ini sebelumnya. Ya, tetapi ya kita bahas pendidikan itu harus baik maupun di rumah ataupun di sekolah, di lingkungan, di negara. Nah, 3 tahun atau 2 tahun yang lalu rumah diuji. Apakah rumah itu terjadi pendidikan atau tidak? Ya, jadi berkah dari pandemi adalah batu uji dari rumah. Ya, rumah itu apakah terjadi pendidikan setiap harinya di rumah atau tidak terjadi? Jadi ketika belajar dari rumah atau daring ya, anak-anak belajarnya di rumah gitu, gurunya ada di sekolah atau di rumahnya juga pakai hybrid learning, pakai internet gitu ya. Nah, itu diuji. Apakah terjadi pendidikan di rumah? Ternyata hasilnya sangat mengejutkan ya. Ternyata hampir dari 80%, 90% rumah hanya ATM anak. Jadi rumah itu tempat anak itu ngambil uang, mah minta duit, pa minta duit. Tidak terjadi pembelajaran di dalamnya gitu ya. Jadi ayahnya stres, ibunya stres, anaknya ikut stres ketika belajar di rumah. Itu salah satu tanda tidak terjadi pembelajaran itu di rumah. Anaknya pengen bertanya sedikit, "Ma ini antisus." Ya. Nah, ayah ketika bertanya ke ayah, ya. Nah, ketika bertanya gurunya, ya gurunya offline, udah bukan waktu ngajar ya. Nah, tidak terjadi di waktu pandemi ini diuji. Bagaimana kekuatan sekolah, bagaimana kekuatan rumah. Ternyata sangat rapuh. Banyak di 2 tahun ini disebut dengan learning loss. Anak tidak belajar. Nah ini pendidikan harus baik, bagaimanapun caranya harus kita cari cara. Tidak bisa menyerah. Ya, pendidikan itu harus baik, terjadi di rumah ataupun terjadi di sekolah. Waktu pandemi tiba, ada seorang ibu-ibu ya datang mengalami depresi ringan ke saya. Dia bilang begini, dia stres banget katanya. Suaminya kehilangan pekerjaan, anak-anaknya belajar di rumah, sampai dia pada taraf menyalahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Saking stresnya. Ini nggak adil ini Allah kalau begini sih. Suami saya hilang kerjanya. Anak-anak saya belajar di rumah, terus saya juga sepi jualan online-nya gitu ya. Oke, saya melihat ada depresi yang kalau misal kita ingatkan udah sabar, takwa, itu tidak akan masuk ke dalam relung hatinya. Ini salah satu bentuk N2P yang saya lakukan gini. Bu, Ibu perhatikan saya. Ibu tadinya suaminya kerja ya. Ya, punya anak berapa tadi? 3. Oke, 3. Sehat-sehat semua ya Bu ya? Sehat. Oke. Ini tiba-tiba di pandemi ini kerjaan suami Ibu diambil. Iya, gitu ya. Terus Ibu sedih. Sedih sekali. Oke. Terus stres. Iya. Terus menganggap Allah itu tidak adil. Iya. Oke, baik. Sekarang saya aminkan. Ibu berdoa. Ayo bareng berdoa bersama. Ini kan pekerjaan Ibu yang diambil Allah Subhanahu wa taala. Ibu berdoa. Pekerjaan suami Ibu jangan diambil, tapi salah satu dari anak Ibu aja yang minta diambil.
minta, ayo saya aminkan. Jadi kembalikan pekerjaan suami saya, tapi nama misalnya anak terakhir ibu diambil gitu, ganti sebagai kerja. Tiba-tiba terjadi perubahan di wajahnya, nangis hebat. Enggak mau, ya udah, ya enggak, jangan Ustaz, jangan doain, enggak, saya cuman kalau ibu doa saya aminkan gitu. Ambil salah satu di antara mereka, jangan pekerjaan. Nah, tiba-tiba dia sadar, enggak, ya, enggak mau begitu. Oke, enggak mau begitu. Berarti gimana? Nanti saya doakan suami saya dapat kerja lagi. Nah, itu kan solusinya mudah kan? Solusinya mudah sekali. Ya, suaminya nyari kerja lagi, nanti dapat. Yaudah, itu kan solusinya. Kenapa sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi tingkat depresi tertutup semua potensi. Jadi kalau anak itu nggak pinter-pinter, nggak cerdas-cerdas, itu pasti ada yang tertutup potensinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada kita. Ya. Jadi al-uns itu atau insan itu ya adalah makhluk pembelajar. Dia pasti bisa belajar sesuatu. Kenapa nggak bisa? Pasti ada yang tertutup. Ya, mungkin nanti akan kita bicarakan tentang potensi insani ya. Mungkin nanti kesempatan berikutnya kita akan bicarakan tentang potensi insani. Nah, jadi pembelajaran harus baik, pendidikan harus baik. Pendidikan di rumah, di sekolah. Nah, ya ini kita yang saya sorot adalah di rumah dan di sekolah. Jadi ini saya mention ya orang tua ataupun guru ya, di rumah berarti orang tua, di sekolah berarti guru. Kalau di lingkungan ya ini mungkin banyak faktor ya. Karena untuk mendidik satu anak itu butuh orang sekampung. Ya, makanya Nabi SAW menyiapkan kota untuk mendidik anak-anak di Madinah gitu ya. Menyiapkan Al-Madinatul Munawwarah ya, kota ya, kota dari kata dari namanya Yathrib menjadi Madinah ya, menyiapkan kota yang tertata, yang kondusif untuk belajar para anak-anak nanti ke depannya untuk mendakwakan Islam. Rasulullah menyiapkan satu kota sehingga muncullah ya anak-anak seperti Urwah bin Zubair ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas ya, semuanya muncul anak-anak yang menjadi pemuka-pemuka agama. Baik, di negara juga harusnya negara ini care. Nah, alhamdulillah sekarang ya fokus ke negara kita ya, ya walaupun mungkin banyak kritik, tapi pelan-pelan kita perbaiki ya di negara kita ini ya. Nah, makanya kemarin saya sangat memberikan masukan kepada sekolah yang saya bina ya untuk memberi ini ya penghargaan kepada para orang tua ketika mereka menjadi tim teaching terbaik ya ketika pandemi terjadi ya maka mereka harus mendapatkan penghargaan, penghormatan dari rekan-rekannya yaitu guru. Jadi guru itu nggak bisa mendidik sendiri, orang tua pun sama nggak bisa mendidik sendiri. Ya, jadi minimal dari 4 tadi yang kurang bisa kita kuasai ya, lingkungan misalnya lingkungan apalagi sekarang tadi dunia maya ya, lingkungan realnya juga semakin nggak ada gitu ya. Nah, terus negara juga kita nggak bisa kelola. Nah, minimal 2 ini yang kita kelola, yaitu kolaborasi antara rumah dengan sekolah. Ya. Pernah remaja datang ke saya, itu tipikal, itu reguler, biasa sepertinya. Tapi saya butuh 3 menit untuk mengambil matanya. Ya, jadi dia nunduk aja. Biasanya kan kalau yang sudah pendidikannya baik gitu ya, ketika diajak bicara namanya siapa, ya dia natap kembali walaupun kadang-kadang nggak ini ya, karena malu gitu ya. Tapi kali ini berbeda, saya untuk menanya nggak ada suara, mendapatkan matanya sampai 3 menit itu. Nah, ketika saya gali problematikanya sebenarnya ini anak ini tadinya ketika SD, profil SD-nya SD, SMP awal itu ceria, aktif, ya, bahkan pernah menjadi ketua kelas, lomba tahfiz dan sebagainya, ya, aktif. Tapi kenapa kok terjadi regresi, kemunduran gitu ya? Kemunduran ini kalau diabaikan lama-lama ini bahaya ini. Sama kayak seorang dokter, ketika melihat ada regresi kesehatan dia kan bisa menakar mungkin usia hidupnya 2 tahun karena dia melihat regresi tadi organ-organ vitalnya.
Nah, seorang guru ketika melihat anak ini regresi dalam pendidikannya, ya, interaksi sosialnya, kognisinya, ini bahaya ini. Ya, bahaya sekali. Ya. Ya minimal drop out ya, dia keluar, dia menjadi anak putus sekolah, frustasi dan sebagainya. Nah, saya lihat ini mengalami regresi. Kenapa? Padahal kelas 5 SD menuju SMP-nya itu baik-baik saja dan aktif. Tapi kok kenapa remaja yang di hadapan saya jadi begini? Nah, ternyata saya gali, ternyata ketika dia mengerjakan kesalahan, nggak bawa PR misalnya, gurunya ini ngomelin, ya dia mau menjawab, udah kamu nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak jawab, kamu udah salah aja ngaku. Nah, tapi bu, nggak usah tapi-tapian ya. Oke. Nah, gurunya ini ngelapor ke ibunya atau ke orang tuanya lah. Sampai di rumah, kamu kenapa nggak ngerjain PR gini-gini? Tapi bu begini, udah guru kamu nggak mungkin salah. Kamu ini begini, kamu harus. Nah, ini berulang. Dia alami hal ini berulang. Ya, jadi anak ini kehilangan kosakata cinta di rumah maupun di sekolah. Yang hanya dia dengar adalah kosakata amarah. Di rumah dia dimarahin, di sekolah dia dimarahin. Dan ini rutin, ya, seperti kesalahan berulang gitu, kesalahan berulang. Nah, lambat laun dia mulai tenang, mulai diam. Ketika dimarahin diam, nggak ngelawan lagi. Iya, saya salah. Di ibunya juga, kamu tuh salah lagi kan? Jadi begini-begini. Iya, maaf, saya salah. Dia mulai memaafkan siapapun yang memarahinya. Tapi di saat yang sama, dia berhenti memaafkan dirinya. Nah, inilah terjadi luka. Ya, dia menganggap, oh iya, memang saya nggak penting, emang saya selalu salah. Memang saya, itu kesimpulan dirinya tentang diri dan tidak memaafkan dirinya. Ya, saya memang kayak gini, saya salah terus. Nah, kalau sudah begini, ya tadi ada luka menganga di hatinya dan masuk konsepsi iblis. Iblis kan gitu, kalau salah, ya udah emang saya salah gitu kan. Nah, itu masuk tuh, di situ masuknya. Nah, ini kalau sudah seperti ini sulit sekali untuk membuat dia seperti sedia kala. Ya, jazakallah. Sulit sekali untuk membuat dia seperti kelas 5, sulit. Jadi rumusnya itu pengerusakan sama dengan perbaikan. Pengerusakannya 3 tahun, perbaikannya 3 tahun. Kurang lebih begitu rumus dasarnya. Ya, dengan pertolongan Allah bisa cepat. Atau juga ketika diuji bisa lebih lama bisa. Tapi rumus dasarnya yang saya alami begitu. Pengerusakan yang dilakukan selama 3 tahun, diperbaikinya juga kurang lebih 3 tahun. Nah, karena dalam pendidikan itu setiap usia, setiap fase, setiap jenjang memiliki ranah belajar dan ranah kebahagiaan. Jadi di TK dia harus mengalami kebahagiaan di fase-fase TK. Kalau luput, nah ini rugi nih anak. Di SD dia harus mengalami fase-fase kebahagiaan di usia SD. Kalau luput ini nggak bisa diulang. Makanya pendidikan yang baik itu harus memperhatikan ini. Di SMP ada ranah-ranah selain belajar, selain materi pelajaran, ada aspek-aspek kebahagiaan yang harus dia rasakan. Luput dari sini, rugi ya. Akan terlihat nanti dewasanya seperti apa. Nah, tapi kalau penuh, nanti akan terlihat. Usia-usia perkembangannya terlihat. Misalnya di SMP, ketika melihat ada guru atau orang tuanya mengalami kesulitan, tanpa diminta dia akan keluar kata-kata. Bu, Pak, bisa saya bantu? Itu usia SMP harus serespon itu gitu ya. Nah, sekarang kita jarang temukan bantuan-bantuan itu muncul dari inisiatif gitu ya. Ketika SMA bukan hanya kata-kata lagi, langsung diambil, dibantu. Bu, saya bantu sini bu, langsung dipegang. Nah, itu dulu zaman saya masih sering terjadi gitu ya. Nah, oke. Jadi di rumah dan di sekolah ini harus baik. Kalau enggak nanti dia, apalagi dua-duanya yang kurang baik misalnya. Tadi dilukai di rumah, ditambah di sekolah, di rumah. Nah, makanya kita temukan ada aspek-aspek yang memang remaja-remaja saat ini banyak yang putus asa. Ya, dan ada kasus-kasus yang mungkin depresi atau apa. Kok pertanyaan kita muncul, kok dulu sedikit ya, atau nggak ada dulu yang mengalami ketika dibentak depresi, dibentak sedih dan sebagainya.
Dulu saya di ini, nah bisa jadi karena sekarang riset alat pendeteksinya lebih baik daripada dulu. Jangan-jangan dulu itu sudah banyak. Ya, jangan-jangan kita salah satu murid atau peserta didik yang terluka hingga saat ini. Bisa jadi. Ya, ya cuman udah kalah dengan kesibukan kita. Jangan-jangan kalau kita mau self talk ya, berbicara dengan diri sendiri, ya. Nah itu jangan-jangan kita salah satu yang memiliki luka belum tersembuhkan gitu, sehingga kita mentolerir Allah lu dibentak aja. Nah itu kan salah satu tanda ya dia nggak empati ya. Dulu ayah disambit sama sapu, digeprak sama kayu, kamu diginiin saja. Nah itu kan salah satu retakan kita yang belum selesai itu, belum terobati, sehingga kita mentolerir hal-hal yang tidak layak di pendidikan gitu. Hal gitu aja mah disetrap, dilari-lari gitu, pusat itu biasa. Ya. Nah, jadi di rumah, di sekolah itu harus baik pendidikannya. Nggak mungkin bisa jadi baik kalau kita nggak belajar. Alhamdulillah sekarang buku-buku pendidikan, buku psikologi pendidikan sudah diterjemahkan, baik yang Islami maupun yang ada modern ya dari kajian-kajian Barat. Selama tidak bertentangan dengan Islam, bagi saya itu sangat baik untuk kita pelajari. Ya, oke, sampai sini mungkin ada yang kita diskusikan? Ya, terima kasih ya Bapak. Jadi memang sekarang regulasi atau peraturan itu diarahkan bahwa seluruh satuan pendidikan harus menerima seluruh peserta didik. Harus, tidak boleh menolak. Tapi pada dasarnya, pada prakteknya itu banyak yang belum sanggup untuk melaksanakan pendidikan itu. Nah, kalau di sekolah reguler, diversitasnya itu artinya hampir seragam, Pak. Artinya ya kalau dia nggak bisa baca, ya nggak bisa sekolah di sini. Artinya seragam misalnya. Kalau dia nggak bisa berbicara, berarti nggak boleh sekolah di sini. Kalau dia masih nggak tahu konsep begini, nggak. Nah, jadi kalau yang reguler, ya yang belum inklusi, ya, mungkin seperti pesantren ini ya masih dalam taraf diversitasnya masih seragam. Ya keragamannya itu tidak jauh beragam. Artinya bisa baca semua, bisa memahami mirip-mirip. Ya IQ-nya sekitar 85 sampai 120 itu masih dalam reguler. Artinya keragaman ini nggak terlalu berbeda dari teman-teman sebayanya. Berbeda kalau sekolah inklusi. Kalau sekolah inklusi seluruh anak diterima tanpa terkecuali kecuali kalau kelasnya penuh. Jadi di situ ada yang tadi, ada yang jenius sekali. Nah, ada yang itu akan panjang pembicaraan kita tentang pendidikan inklusi, panjang sekali. Tapi pada dasarnya kalau di sekolah reguler yang belum inklusi, nah itu pada dasarnya masih setara semua. Artinya nggak terlalu berat asalkan pendidikan ini baik dilakukan. Gurunya memahami ilmu keguruan, ketika di rumah orang tuanya memiliki parenting yang baik begitu. Nah itu anak-anak akan senang sekali ketika memiliki lingkungan rumah dan sekolah di situ. Nah, oke. Kita lanjutkan ya, Pak. Oh, silakan Bapak, silakan. Jadi menurut riset, kalau dulu kan zaman saya nih sekolah itu menunggu gurunya menjelaskan 15 menit. Ini guru seru atau enggak gitu. Dia absen, salam, terus ketika menjelaskan ya gurunya nggak seru nih. Nah kita jadi nggak suka biasanya. Tapi kalau sekarang menurut riset itu anak-anak remaja memberikan solusi pada gurunya 10 detik. Di 10 detik pertama ketika nggak seru itu menjadi tidak menarik bagi mereka. Nah jadi tantangan buat guru nih sebenarnya 10 detik pertama bagaimana membuat peserta didik ini tertarik. Nah ini yang mungkin perlu di-challenge atau ditantang guru ini dalam waktu secepat mungkin untuk menarik anak-anak belajar. Ya. Ya. Nggak kedengeran? Nyala. Nah jadi menurut riset 10 detik pertama ini sangat menentukan. Ya karena apa alam pikirnya tadi kan digitalisasi ya skip. Jadi lihat mengapa iklan-iklan itu 5 detik, ya kadang-kadang 2 detik gitu. Karena mereka riset,
alam pikir sekarang remaja ataupun manusia pada umumnya sangat cepat masa konsentrasinya gitu. Nah, jadi 10 detik ini harus diraih dulu nih peserta didik. Ya, jadi nggak usah berlama-lama lah di absen cukup lihat ya. Ya, di pembukaan tidak usah cukup berlama-lama, langsung saja. Oke, kita belajar apa hari ini? Fisika, guys, atau misalnya remaja. Panggil yang mereka sukai, kan Nabi juga mengatakan panggillah yang mereka sukai begitu ya. Nah, panggilan mereka disukai apa? Misalnya anak-anakku ya lebih sayang, atau guys tadi, atau misalnya Ananda atau siapa begitu ya. Kita belajar optik nih, fisika ya. Jangan rumus dulu dimulai misalnya kan. Jangan rumus dulu, tapi sesuatu yang kontekstual. Ya, pelajaran optik ini ya kan rumusnya 1/SI tambah 1/SO sama dengan 1/F misalnya. Oh, jangan itu dulu. Ya, pasti anak-anak ini nggak suka ya, pasti langsung rejection. Tapi kita mulai dengan hal-hal yang kontekstual. Nah, bumi itu ketika sore langitnya warna apa? Oh, pasti ya kan. Oranye Pak. Oke, pinter. Kamu pinter fisika nih, kelas 11 ini materinya. Kamu udah, wah masa gitu aja pinter Pak misalnya. Oke, pertanyaannya Bapak naikin sedikit. Kalau misalnya sore di planet Mars, langit warnanya apa? Nah, mereka mulai berpikir. Nah, biasanya ada sense of humor yang mereka ucapkan. Jangan dimarahin, belang-belang Pak gitu misalnya. Oh, polkadot, nah itu nggak apa-apa. Jangan dimarahin justru. Itu kreativitas ya. Nah, ada yang bilang hitam, ada yang bilang sama orange. Oke. Nah, biasanya di sini butuh teknologi seperti ini ya. Nanti gurunya membuka channel NASA yang di situ melihat langit di planet Mars. Ternyata ketika sore planet Mars itu warnanya biru. Nah, muncul pertanyaan dari mereka, Pak, kenapa di bumi oranye pukul segini mataharinya sama, sementara di planet Mars warnanya biru? Kenapa Pak? Why? Nah, reasoning why dari murid ini berharga. Ketika mereka bertanya kenapa Pak, itu berharga. Oke, inilah saatnya ya, kita mulai. Gitu. Nanti lama kelamaan itu mereka hafal tuh rumus 1/SI tambah 1/SO sama dengan 1/F. Tujuannya untuk apa? Gitu. Misalnya trigonometri, sinus, kosinus, tangan, kotanus, sebagainya misalnya. Jangan dimulai dari situ. Dimulai, guys, kapan kalian mendengar pesawat terbang jatuh? Nah, mikir nah gitu. Jadi hal-hal yang kontekstual menjadi pertanyaan penting. Ini guru. Nah, dalam agama bisa nggak? Bisa banget ya. Justru banyak bahan bakar untuk kita tertarik belajar agama dengan hal-hal yang kontekstual. Oke, nah jadi penting sekali Pak dari guru ini memang ya kurikulum atau tempat ya sesederhana apapun, kalau gurunya mewah, pendidikan itu luar biasa. Kurikulum sebagus apapun, ruangan semewah hotel ya, sampai toiletnya ada AC-nya katanya itu ya. Tapi kalau gurunya ini tidak memiliki kompetensi, kasihan anak-anak. Ya, kasihan sekali. Saya banyak meriset guru, saya tanya ya, atribut saya sebagai guru juga ya, atribut saya bukan sebagai peneliti, saya tanyakan, kenapa Anda jadi guru? Ya Pak, saya mah daripada nganggur gitu. Coba, Pak, saya daripada nganggur mendingan jadi guru gitu. Ya, coba kalau di profesi lain ya, Pak, kenapa jadi dokter? Saya mah daripada nganggur ya, saya jadi dokter aja lah. Daripada nganggur saya jadi pilot aja nih. Begitu kira-kira pas nggak begitu? Nah, jadi penting untuk kita upgrading. Nah, jadi benar, guru ini penting sekali. Nah, di rumah kan nggak ada guru nih. Nah, ambil peran itu Pak, Ibu ya. Di guru itu cuma di sekolah doang. Di rumah kan gak ada guru nih. Nah, coba jadilah pendidik yang menarik buah hati kita. Husnuzon. Ini penting, poin penting untuk melihat peserta didik kita atau anak-anak kita di rumah, husnuzon. Ada suatu hal yang kisah nyata ditulis itu di buku pendidikan. Jadi anak 4 tahun ketika membawa 2 apel, ibu ada anak
4 tahun membawa 2 apel, ibunya minta 1 buat ibu dong. Terus anak itu nggak menjawab, cuman gigit 1, gigit lagi 1. Ibunya marah dong, ya, karena melihat usia 4 tahun ini harusnya sudah bisa berbagi, nggak egois, tapi kok anak ini egois gitu. Marah. Nah, terus marah, anaknya nangis. Kamu menyesal? Saya menyesal kenapa ibu marah, kata anak ini. Iya dong, kamu kan egois. Enggak, saya nggak egois, Bu. Saya ingin nyobain mana yang manis, itu yang akan saya kasih ibu gitu. Jadi dia nyobain dulu, ya, dua-duanya. Nah, yang manis yang dikasih. Tujuan dia itu, ya. Coba ibunya ini sabar gitu sampai terakhir gitu ya. Apa maksudnya gitu? Apa maksudnya gigit dua-duanya? Padahal anaknya harusnya udah ngerti dong bahwa dia harus berbagi, jangan serakah, ya. Di tangan dua-duanya ini kok digigit 1, digigit 1 lagi, kok serakah gitu ya. Ibunya marah karena kontekstual matanya ini menganggap anak ini serakah. Padahal apa yang ada di relung hatinya, dia ingin yang terbaik untuk ibunya, tapi disalahpahami, gitu. Wah, ibunya nyesel, langsung dipeluk anaknya. Nah, itu akibat kita suuzon ya. Suuzon. Sebaiknya tunggu dulu sampai proses itu berakhir, baru kita tanya gitu. Ini dimakan kaget ibunya kan. Ya, ternyata dia jelaskan, saya ingin nyobain dulu yang mana yang lebih manis. Nanti yang lebih manis saya kasih ke ibu. Nah, ini kan bagus banget ini pendidikan yang bagus gitu ya. Tapi mungkin keliru caranya, ya keliru caranya. Bagaimana nanti ibunya ini mencari cara, bukan begitu caranya misalnya. Ya, bukan cuman hanya dijilat caranya, digigit caranya, tetapi dilihat warnanya. Nah, di situ kan ada pendidikan nanti. Bukan digigit loh caranya untuk membedakan mana yang lebih manis, ya ditekan tingkat kekerasannya, dilihat warnanya, banyak caranya. Jadi pembelajaran, bukan malah omelan, kesedihan hati gara-gara suuzon. Nah, ini juga kadang-kadang kita sama putra-putri kita atau peserta didik kita ketika melihat sesuatu langsung punishment, langsung judgment, langsung penilaian. Tidak dikonfirmasi ulang. Ini kenapa? Apa tujuannya? Nah, gitu. Nah, oke. Baik. Ya, kita sedikit ke materi mendidik dengan amarah ya. Ada 2 kutipan hadis, sebenarnya banyak sekali tentang marah ini. Tapi saya ingin kita melakukan analisis. Nah, kalau di pendidikan itu masuk ke dalam C4 ya, berpikir aras tinggi ya. Nah, kan ada C1, C2, C3. C1 itu menghafal, C2 itu memahami, C3 itu mengimplementasi. Nah, kalau tahfiz itu, kalau menghafal itu berarti baru tingkatan C1 ya. Ketika dia memahami apa yang dia hafal itu masuk C2. Nah, ketika dia mulai implementasi apa yang dia hafal dan dia pahami itu masuknya C3. Nah, itu dalam kajian pendidikan namanya taksonomi Bloom. Nah, tapi kalau ini mulai kita analisis ya. Jadi ketika kita melihat hadis ya, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang pemuda ya, dia minta nasihat ke Nabi ya, oh sini nasihati aku. Nabi cuma nasihatin ke orang ini, jangan marah, la takdob ya kan, jangan marah. Terus warod dada miroron ya sama, nasihatin lagi, nambah lagi dong nasihatnya, jangan marah gitu. Nah, jangan marah terus nasihatnya. Ini menyantumkan bahwa memang larangan marah ya, jangan marah gitu ya. Secara umum jangan marah. Dalam keadaan apapun jangan marah. Ya, oke. Namun ya dari Abu Hurairah ya, Nabi ketika marah itu ya, marah Nabi ya. Ini hadisnya panjang di Bukhari. Ketika seorang Yahudi bilang yang paling hebat Nabi Musa lah gitu. Sahabat nggak terima, ditempeleng muka Yahudi itu. Wah, katanya yang hebat Nabi Muhammad dong gitu kan. Nah, Nabi langsung, kenapa ditempeleng? Karena dia mengutamakan Musa daripada engkau. Langsung Nabi berubah tuh mukanya, marah. Kamu nggak boleh beda-bedakan utusan gitu. Nah, gitu ya. Di sini ada gambaran Nabi marah gitu ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Di satu sisi Nabi mengatakan jangan marah gitu ya. Yang satu bilang jangan marah ucapannya, tapi dalam sikapnya ya terlihat kalau Nabi marah terlihat dari wajahnya gitu. Jadi gimana nih? Mungkin ini interaktif lagi. Gimana cara mengakomodir atau mengkompromikan kedua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Coba, ayo silakan, Bapak. Umahat juga boleh misalnya kalau ada yang ngasih masukan. Ya silakan, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya kita yang satu Nabi bilang jangan marah, tapi di satu sisi Nabi kelihatan marah gitu. Ya kita nggak berani dong, nauzubillah kita menuduh Nabi nggak konsisten, ucapannya nggak dilakukan sendiri. Nauzubillah kita nggak berani dong menuduh Nabi SAW nggak konsisten. Ada yang pernah mungkin membahas tentang hal ini atau mengikuti kajian-kajian ya tentang hal ini? Di satu sisi Nabi melarang orang lain untuk marah, tapi ya, kata Abu Hurairah, maka Nabi marah sehingga kelihatan dari mukanya gitu. Lu marah gitu kan. Gimana cara ininya? Cara mengkompromis tadi. Silakan. Enggak apa-apa. Ya, silakan. Ini. Silakan, Ustaz. Yang marah mungkin marah dengan hikmah. Oke. Hal yang sifatnya memang tidak diperlukan marah sebagai dalam sebuah kesalahan atau yang tidak diperlukan marah itu dinamakan Oke, keren jawaban, Masya Allah Ta'ala ya, keren ya. Jadi harus tahu mana tempat-tempat dia marah ya. Kayak Nabi ini kan tadi ada kaitannya dengan sikap sahabat yang salah ya. Ketika orang Yahudi ngomong lebih hebat Nabi Musa lah, wah, kalau sekarang nggak bisa gitu ya, dibom dari gitu ya. Ya makanya kita doakanlah saudara-saudara kita yang digenosida, yang dimusnahkan dengan biadab itu, kita doakan agar Allah membantu mereka ya memusnahkan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, Zionis Yahudi ya. Nah jadi pada masa lalu itu nggak apa, santai, dialog itu santai. Nah tapi di sini sahabat menggunakan logika sentimen bukan argumen ya. Sentimen biasanya terjadi demagog itu berartinya berantem. Kalau argumen biasanya terjadi pedagog itu pendidikan gitu. Jadi argumen, pedagogi ya, nah itu pendidikan. Sentimen itu biasanya demagog, berantem dia, pukul-pukulan, siapa yang kuat gitu. Nah, di zaman Nabi nggak bisa, kita harus pakai argumen gitu ya, nggak pakai sentimen, nggak, argumen ya. Argumen sahabat itu luar biasa ya, sampai ya satu Madinah masuk Islam gitu ya misalnya, akibat argumentasinya Mus'ab bin Umair gitu ya, itu kan canggih banget ya. Argumentasinya Mu'az bin Jabal ke Yaman ya, pakai argumentasi itu semuanya, bukan pakai sentimen, argumentasi. Nah ini tadi kita harus tahu tempatnya. Kalau tahu tempatnya maka marah menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Iya, itu salah satu penafsiran. Oke. Ada lagi mungkin? Ada penafsiran menarik dari Ibnu Hajar al-Asqalani sebelum lahirnya Paul Ekman yang meneliti tentang unsur-unsur emosi manusia. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani itu melihat dalam hadis itu bukan marahnya, karena marah itu tertanam, dia ada, nggak bisa hilang di kita. Nah kata Ibnu, yang dilarang justru akibat atau rasa yang muncul ketika marah itu tiba. Kalau marah itu pasti ada, nggak bisa dicegah. Nah menurut kurang lebih maknanya seperti itu di dalam Fathul Bari. Coba nanti dikaji tentang hadis ini ya. Latakdop ini juga ya, di Roron itu ya, Miroron. Nah,
itu rasanya, rasa dari marah itu, ya. Nah, nanti akan kita pelan-pelan nih ya. Jadi marah itu pada dasarnya adalah hormonal. Nah, ini masuk ke sini nih. Jadi ada 6 yang bersifat hormonal bagi manusia, ya, secara penelitian. Nah, penelitian ini ditulis oleh Paul Ekman ya. Yaitu ada perasaan bahagia. Nah, ketika kita bahagia, itu ada hormon yang muncul, kurang lebih 90 detik rasanya, seret gitu. Ketika sedih juga secara hormonal. Marah juga secara hormonal muncul 90 detik. Dia ntar kalau 90 detik reda lagi tuh, turun lagi. Ya. Ya, jadi ada semacam hormon-hormon yang keluar dari beberapa sinapsis otak kita gitu ya, gitu. Ya. Hanya 90 detik gitu ya. Terus terkejut. Dikagetin gitu. Wah. Nah, itu secara hormonal. Takut juga secara hormonal ya. Nah, terus juga jijik juga itu hormonal bagi kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan 6 emosi ini ya, 6 perasaan ini ya, itu bisa dibantah karena itu penelitiannya dia, tapi ini gunanya untuk melindungi manusia, kehidupan manusia. Ya, jadi ketika terjadi hormonal itu darah itu ketika marah misalnya, darah itu langsung memenuhi tangan dan kaki. Jadi intinya otak kita akan memutuskan kita lawan atau kita lari. Kita habiskan, kita musnahkan atau kita lari gitu. Nah, itu bawaannya marah kan begitu. Nah, oke. Nah, jadi ketika marah itu darah terkonsentrasi ke beberapa bagian tubuh kita, fungsinya tadi untuk lari, untuk melawan, untuk apa? Pokoknya di sini siap-siap aja. Makanya tenaga orang marah itu kadang-kadang ya luar biasa gitu. Karena itu full banget ya. Secara otomatis. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menanamkan ini. Ya. Dan secara lebih islami Allah menanamkan 2 ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi potensi-potensi untuk takwa diberikan. Potensi-potensi untuk fujur diberikan. Ya. Karena itulah kita namanya uns. Uns itu artinya ya dua keseimbangan gitu ya, uns. Nah, tugas kita nggak mungkin menghilangkan fujur 0%, nggak mungkin. Nggak mungkin kita takwa 100%, nggak mungkin. Tetapi bagaimana tugas kita menyedikitkan fujur, ya kedurhakaan, dan meningkatkan ketakwaan. Dan kalau kita bersih dari kedurhakaan nggak mungkin, ya. Tapi bagaimana kita mereduksinya? Nah, takwa juga nggak mungkin kita 100%, ya. Bagaimana kita meningkatkannya? Nah, kalau dalam ilmu psikologi namanya nekrofilia sama biofilia, kehendak baik dan kehendak jahat gitu. Kehendak baik dan kehendak jahat. Ya, ya silakan. Ahlan wa sahlan. Ya. Nah, jadi emosi ya, marah tadi yang dilarang adalah feeling buruknya, ya, feeling buruknya, perasaan buruknya. Adapun marahnya kita nggak bisa cegah karena dia secara hormonal, kemanusiaan. Nah, ya, marah gitu ya. Makanya ada hadis apa? Tata laksana ketika kita marah, apa yang harus kita lakukan, tahapan-tahapannya. Karena marah itu nggak mungkin dihilangin, nggak bisa dicegah. Ya, jadi la taqdob ini menurut Ibnu Hajar dibawa kepada tadi akibat perasaan yang muncul ketika kita marah, yang itu destruktif atau merusak. Nah, ini tadi ya. Jadi ini menurut penelitian adalah emosi-emosi dasar yang tertanam di dalam kita. Bahagia, sedih, marah, terkejut, apalagi takut dan jijik. Jijik itu hormonal ya. Jijik.
Nah itu sifatnya beda-beda. Ada seseorang jijik terhadap sesuatu, terkadang enggak gitu. Tapi secara universal ada orang yang jijik dengan misalnya ya, naudzubillah ya, misalnya kotoran ya. Nah jijik itu secara universal, orang rata-rata jijik dengan kotoran kecuali dia terjadi disorder dalam psikisnya. Ada yang disorder ada. Orang pada dasarnya jijik dengan sesuatu yang kotor-kotor gitu ya. Tapi di kondisi-kondisi disorder atau ketidaknormalan, abnormal, itu terjadi perbedaan. Nah, jadi yang dilarang ini, perasaan ini yang terjadi kalau misalnya perasaan ini terbentuk dari pendidikan yang buruk, trauma masa lalu, setan dan dosa misalnya. Nah, jadi ketika marah tiba ini pasti datang nih. Jadi ketika hormonal tadi muncul, perasaan ini terbentuk dari pola didik. Seret aja. Nah, ini yang memutuskan apa yang harus kita lakukan ketika marah. Apakah kita bentak seenak-enaknya anak yang kita sayangi, istri yang kita sayangi, atau suami yang kita sayangi, anak yang kita sayangi. Bentak sehabis-habisnya sampai kita puas. Atau kita melakukan tata laksana yang Rasulullah lakukan. Nah, jadi feeling ini sebenarnya yang harus dijaga nih. Karena marah tadi secara hormonal 90 detik muncul. Seret. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, saya waktu kecil itu, waktu SD nggak habis pikir ya. Ada guru agama yang menghabiskan istrinya, memotong-motong sampai 10 potong istrinya. Padahal dia guru agama. Ya, dulu tenar batu di koran pos kota ya. Itu tenar banget. Saya nggak habis pikir tuh kok bisa orang seperti itu. Nah tadi ketika dia muncul, marah itu muncul, tertangkaplah feeling tadi. Ya, pendidikan buruk, terus trauma masa lalu, terus setan di situ, godaan setan ya dan sebagainya. Habislah ketika dia marah. Begitupun ketika ini happy misalnya, perasaan yang muncul nanti apa? Kalau perasaannya buruk nanti happy-happynya kemana? Ya ke klub ya, ke karaoke, minum-minuman keras segala macam. Ini akibat ini. Pendidikan yang buruk, trauma masa lalu ya. Ya, jadi ketika marah, ketika dulu ayahnya mukulin dia pakai rotan, muncul tuh ketika marah ya, muncul perasaan dia waktu dia dipukulin sama ayahnya, waktu dia dicubitin sama ibunya gitu ya. Ketika dia marah, sama dia lakukan juga sama anaknya nanti. Wah kamu ini wah gitu. Atau pak gitu. Nah ini feeling ini yang harus dijaga sebenarnya. Kalau ini sih udah manusiawi, nggak bisa diapa-apain. Dia secara hormonal terjadi. Takut, jijik, kaget, kaget gitu ya. Dikagetin kaget ya hormon itu, hormonal. Ya. Nah ini perasaan ini yang harus dibentuk, feelings kita, perasaan tadi. Kalau sebenarnya kurang tepat juga, cuman rada sulit mencari padanan kata dari feelings itu, ya. Jadi intinya hasil pendidikan lah gitu ya, hasil pendidikan, hasil dari bentukan perilaku itulah feelings. Nah jadi boleh ya marah, boleh. Itu pasti terjadi kalau misalnya ada orang yang ganggu kita kan kita yang nggak patuh gitu ya, ketidakpatuhan, pelanggaran pasti membuat kita marah. Guru akan memunculkan kemarahan, ya marah dia ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, muncul secara hormonal, trek aja. Tapi karena dia seorang guru, feelingsnya sudah terbentuk, apa yang dia lakukan? Oke, saya marah, oke dia tunggu dulu beberapa detik reda, oke dipanggil anaknya. Kamu dalam hal ini salah atau tidak? Diem biasanya. Oke, Bapak bantu ya. Dari kesalahan ini 10 sampai 100 nilai kesalahan kamu berapa? 70 Pak. Udah ngakui kesalahan dalam bentuk presentasi kan. Tadi nggak mau ngaku salah. Ini tapi ketika kita bantu 10 atau 100 sampai 100 ini berapa nilai kesalahan kamu? 70 Pak. Oke, 70 ya. Apa yang kamu ketahui, hukuman yang kamu ketahui ketika kamu kesalahannya sebesar ini? Istighfar Pak. Oke, istighfar 70 kali. Oke. Terus apa lagi? Menyesal Pak biarkan dia mengakui kesalahan dan
ya melakukan hukumannya dengan sadar. Gurunya marah tetapi melakukan pendidikan untuk anak ini bertobat. Beda dengan guru yang tadi perasaan feelingnya ini ya terbentuk dari perilaku orang tuanya dulu atau gurunya dulu yang mukul-mukulin gitu ya. Ketika ada anak yang salah, murid yang salah, kamu ini. Nggak ada pendidikan di situ. Tidak terjadi pendidikan. Yang ada tadi anak remaja semakin rapuh hatinya karena merasa dijudgment. Saya dijudgment. Saya dihakimi. Boro-boro ngakuin kesalahan, dia malah diem aja. Nggak terjadi pengakuan salah gitu. Berbeda kalau tadi diajak komunikasi. Ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian mengetahui dinamika remaja secara emosional ya. Ya, sehingga kita tepat dalam mendidiknya di rumah atau di sekolah. Remaja itu kadang-kadang nggak tepat kalau bertakwalah kepada Allah. Kamu harus ketika dia mengalami dinamika remajanya. Ini yang Rasulullah lakukan ketika ada kegaduhan di sebuah suatu hari. Ada remaja yang mengatakan ke sahabat itu ingin berzina secara terbuka. Saya ingin berzina. Remaja bilang, gaduh dong sahabat. Ya, karena Rasulullah bilang, bawa ke depan saya. Remaja. Nah, apa yang Rasulullah SAW lakukan? Bertakwalah kepada Allah bahwa enggak. Ya, dalilnya adalah enggak. Diajak komunikasi secara efektif, argumentatif. Nah, ya atau gulam atau guys atau apalah panggilan yang dia sukai pada saat itu di zamannya. Kalau ya saudari kamu diajak berzina, kira-kira perasaan kamu gimana? Oh, nggak bisa, nggak terima saya gitu. Oke, masuk tuh argumentasi pertama. Baik, kita tingkatkan sedikit. Kalau ya bibi kamu atau saudari-saudari ibu kamu sekarang diajak dizinahi orang lain, oh saya nggak terima, saya akan marah. Oke. Nah, kita tingkatkan sedikit lagi. Bagaimana kalau ibu kamu dizinahi orang? Wah, marah, puncak kemarahan pemuda tadi. Setelah pertanyaan ini, demi Allah saya tidak membenci dosa melebihi dosa zina gitu. Lihat ya, shifting atau perubahan yang Rasulullah lakukan argumentatif. Ya. Kadang-kadang tidak butuh dalil enggak. Tetapi justru nilai atau value dari dalil itu yang dimasukkan secara nalar remaja gitu. Nah, ini yang penting kadang-kadang. Ya. Ya kan, itu takutlah sama Allah. Belum ke situ, nanti pelan-pelan kalau sudah siap baru kita akan bicarakan itu. Gitu. Di remaja ya, di remaja. Ya. Nah, beda kalau remaja memang sudah tersapa hidayah ya. Orang-orang yang sudah tersapa ya sudah siap lah menerima tadi diingatkan dengan segala macam. Ya. Nah, jadi tapi kadang-kadang butuh kita membaca gitu ya, mengupgrade ilmu agar kita bisa fleksibel dalam melakukan komunikasi. Oke, baik. Jadi marah itu secara kemanusiaan tidak bisa dihilangkan. Tapi dia bisa diubah di sini. Nah, coba latihan tadi husnuzon, sikap-sikap terbaik ya. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, tunggu dulu tujuannya apa gitu. Terus ketika salah, kita tanya dulu, jangan langsung dijudgment. Oke, kamu salah apa enggak? Diem aja. Biasanya kan nggak mau salah. Kita juga kalau ditanya, kamu salah? Ya enggak. Tapi ketika diarahkan tadi, oke, kamu salah apa enggak? Diem aja. Baik, Bapak bantu. Dari 10 sampai 100, kamu kesalahannya berapa? Gitu. Nah, ketika dia menyebutkan angka, berarti dia sudah mengakui kesalahannya. Ini juga pengalaman saya, ada datang ya teman itu konflik rumah tangga, dua-duanya akan bercerai gitu ya, divorce, datang ke saya. Saya bilang, oke, ini udah sepakat untuk bercerai ya? Saya tanya lakinya diem, saya ceweknya diem. Oke, saya bantu. Niat kalian itu dari 1 sampai 100% untuk bercerai berapa? Istrinya yang menjawab 1. Oke, kalau 1% kita bicara.
Tapi kalau 100%, kalian nggak datang ke saya, datangnya ke pengadilan agama gitu ya. Kalau datang ke saya berarti masih ada untuk ada komunikasi atau mediasi begitu. Nah itu, jadi dibantu. Oke, dari sekian sampai sekian, kesalahannya berapa? Karena pada dasarnya mengakui kesalahan kita juga kadang-kadang berat sekali, ya. Mengakui kesalahan itu berat. Ini dipaksa remaja ngakuin kesalahannya dia gitu. Berat, dibantu. Ayo. 60, oke 60. Nggak kurang? Nggak, biasanya senyum. Nah, kalau senyum lebih enak lagi tuh. Nggak kurang nih. 80 deh. Ya oke, 80. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu. Seindah itu pembicaraan dengan mereka sebenarnya. Ya, seunik itu pembicaraan dengan mereka sebenarnya. Ini yang penting, ilmu yang perlu kita perhatikan ya, menurut riset lagi-lagi bahasa tubuh itu 55% mempengaruhi komunikasi. Bahasa tubuh, gestur ya. Mimik wajah ya. Terus gestur, intonasi suara, disable atau kekerasan ya, kadar kekerasan atau kekerapan suara itu memberikan pengaruh 38% bagi komunikasi. Konten atau kata-kata justru 5%. Nah, bayangkan kalau yang disampaikannya ini baik, tapi gesturnya sangar misalnya menakutkan, suaranya kenceng banget, itu 7% memberikan pengaruh. Bahkan kadang-kadang nggak diperhatikan itu. Nggak diperhatikan. Karena terpengaruh lihat itu gesturnya serem banget gitu. Terus kata-katanya keras banget gitu. Nah, ini ada bukunya ditulis oleh Albert Mahrabian, mungkin bisa dielaborasi nanti. Sengaja saya kutipkan buku-bukunya ini. Ada yang sudah diterjemah, ini buku ya. Paul Ekman, dua buku ini sangat penting untuk mengetahui emosi manusia. Ya, insya Allah yang sesuai dengan keislaman kita serap ya. Adapun yang tidak sesuai dengan keislaman ya kita tinggalkan ya. Ya, karena pada dasarnya kebenaran itu adalah dia yang berkesesuaian dengan Islam. Ya. Jadi kayak misalnya laptop kan ditemukan ya, nggak ada tabrakan dengan keislaman ya kita terima gitu ya. Begitu juga teori-teori atau apa. Nah ini secara riset ya ini ada bukunya Paul Ekman, kalau ini Albert Mahrabian. Jadi ini penting untuk kita. Jadi kalau kata-kata kita hanya memberikan 7% tadi, ya, anak itu melihat gimana gestur kita mengucapkan, bagaimana intonasi ini tersampaikan. Makanya Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan gesturnya itu adem banget gitu ya. Itu sampai orang Yahudi itu kadang-kadang orang Yahudi Nasrani atau orang kafir itu ya harus menutup telinganya kadang-kadang ya, agar dia tidak masuk Islam gitu ya. Nah jadi bahasa tubuh, terus intonasi ya, itu sangat menentukan dalam berkomunikasi. Apalagi dengan putra-putri yang kita cintai. Ya, masa tega sekali gitu ya. Kita marahin ya, atau ya full banget marahinnya gitu. Masa tega sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau nggak dimarahin nggak ngerti-ngerti anaknya gitu. Tapi kalau nggak dimarahin tetap bandel anaknya gitu. Nah itulah bagaimana kita sebagai orang tua mencari cara. Ya, udah pernah diomelin nggak? Sering. Berubah nggak? Enggak. Berarti bukan marah solusinya, gitu. Cari cara gitu. Ya. Udah sering diomelin, berubah nggak? Enggak. Ya, berarti bukan marah solusinya. Cari. Ya. Karena pada dasarnya saya yakin pendidikan yang baik bisa mengubah perilaku. Pendidikan yang baik bisa mengubah perilaku. Pendidikan yang paling baik adalah pendidikan zaman Madrasah Nubuwah. Itu mengubah perilaku seluruh masyarakat Arab yang Islam gitu ya. Yang tadinya begini bisa diubah begitu ya. Pendidikan yang baik pasti bisa mengubah perilaku. Nah, pendidikan yang baik itu kalau sekarang kita nyontoh mana? Saudi? Enggak. Finlandia? Enggak. Ya.
Saya pernah bercakap-cakap dengan satu forum ya di daerah negara Skandinavia ya, yaitu di Norway segala macam, Finland segala. Menurut Anda format mana yang bisa ditiru, format kurikulum dan pendidikan yang baik di dunia ini? Nggak ada. Jawabannya nggak ada. Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada yang bisa dijawab. Semuanya adalah harus berdasarkan value yang ada di negaranya. Nggak sama setiap negara. Nah, makanya saya memberikan tadi di forum-forum tersebut saya merasa sangat bersyukur ya bisa memberikan roadmap ya pendidikan yang sesuai dengan keindonesiaan dan sesuai dengan keislaman yang mayoritas ada di Indonesia. Ya, jadi memang handphone atau gadget ya, tab atau yang lainnya. Ini ada disordernya. Di DSM-5 itu salah satu atau abnormal adalah dia adiktif ya, ketagihan, adiktif ya. Sehingga harus ada terapi dilakukan karena dia sindrom tadi ya tentang gadget atau HP tadi ya. Nah, ini menjadi concern seluruh dunia sebenarnya, bukan hanya Indonesia ya terkait dengan gadget ini. Terutama nauzubillah ya yang slot itu, itu sudah menyerap mungkin 700 triliun ya uang masyarakat ya, slot judi. Ya itu kan menghancurkan ekonomi sebenarnya. Ketika dia narik dana nggak diapa-apain, disimpan di sebuah rekening, wah itu secara ekonomi ya itu sangat merugikan negara. Tapi kok malah nggak diberantas-berantas itu judi seperti itu. Nah, bagaimana solusi terkait dengan HP ini ya? Negara sebenarnya setelah melakukan satu pemblokan ya, nawala ya. Sehingga konten-konten yang judi, kekerasan dan sebagainya itu sudah nggak bisa diakses nawala. Cuma ya tadi secara nggak ada yang nggak retak gitu ya. Jadi dunia maya tuh pasti punya lobang gitu ya, punya lobang gitu ya. Pasti kadang-kadang orang dewasa mengajarkan ke remaja gini caranya agar keluar dari ini, nah gitu. Ada semacam backbone-nya gitu ya, sehingga bisa mengakses lagi. Nah, ini makanya di negara maju dan mungkin di sekolah-sekolah yang mungkin sudah update itu telah dilakukan internet sehat. Nah, jadi kita juga memisahkan remaja dari gadget itu juga tidak bijak. Ya, kita pisahkan mereka, kita larang secara 100% ya. Di dalam rentang usianya nggak boleh menggunakan. Justru ini adalah sebuah alat, sebuah senjata di masanya nanti. Kok malah kita larang gitu ya? Bukankah salah satu ujaran pendidikan itu adalah mengajarkan ya sesuatu di masanya, bukan di masa kita gitu ya? Kalau kita ajarkan di masa kita, dia ketinggalan nanti di sana. Tapi ajarkan di masanya. Loh, di masanya nanti, ya, di masanya nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, secara digital itu sangat pesat. Kalau kita tahan dia, ya, nggak menggunakan ini selama 20 atau 15 tahun, betapa ketinggalannya dia dengan nanti rekan sebayanya. Nah, bagaimana sebenarnya strategi kita mengubah ini menjadi alat belajar. Nah, makanya ada namanya internet sehat. Pikirannya ya mengakses ini untuk dia belajar gitu. Adapun hiburan-hiburan yang lain ya yang mungkin bagi kita keliru tetapi sampai tidak fatal gitu ya dalam pengawasan kita, maka itu cukup diobrolkan saja. Misalnya mohon maaf ya, ketika
kita temukan putri kita itu dia mengakses berita-berita tentang mungkin wibu ya, mungkin anime-anime begitu ya. Nah, itu sebagai hiburan dia justru harusnya kita komunikasikan. Oke, ceritain. Nah, gimana? Kalau Abi sih atau Umi sih punya gini gagasan gini, kamu jangan meniru budayanya justru, tapi kamu kuasai bahasanya. N2P itu, negatif tuh positif. Kamu kuasai bahasanya. Emang iya, ketika kamu tahu bahasanya, kamu akan tahu tuh apa yang mereka ucapkan secara clear. Nggak dibohongin. Jangan-jangan penerjemah itu bohong. Itu artinya buruk, kamu ucapan karena terjemahannya baik, kamu ucapkan itu sama orang Jepang aslinya misalnya, itu buruk. Iya masa? Iya bisa jadi. Makanya kalau Abi atau Umi mendorong kamu menguasai bahasa aslinya. Dari situ ada peserta didik di sebuah sekolah yang bisa menggunakan bahasa Jepang. Karena perbincangan kita tentang itu. Dia nanti ketika dia fokus ke bahasa, dia akan menganggap remeh tuh tadi yang wibu-wibu segala macam, dia akan remeh. Begitu juga ketika dia tentang misalnya ya kamu army ya. Kalau army ya, nah kalau menurut Bapak kamu lampaui bahasanya. Kamu kuasai bahasanya, bukan budaya kayak gitu mah. Tapi ketika kamu bisa bahasa Korea Selatan, itu Korea Selatan itu bisa bikin ini semikonduktor. Nah sekarang, jadi pembicaraan kita panjang. Sekarang itu negara yang adikuasa adalah orang yang mampu menguasai semikonduktor sampai 1 nano. Oh iya Pak, iya ketika kamu menguasai teknologi itu dengan bahasanya, nah pembicaraan kita jadi panjang. Dibandingkan tadi kamu harus begini, nggak layak, nggak terjadi pendidikan. Tapi kalau kita rem dulu sedikit tadi, dengan maksud kita tujuan adalah pendidikan untuk dirinya, itu akan terjadi pendidikan yang lebih baik, ya. Sementara tadi pendidikan agama tetap kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, ya. Kita minta tolong anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ya. Terus juga kita juga beristighfar ya segala macam. Saya rasa ini menjadi perubahan. Ya, yang lebih konstruktif dibandingkan tadi vonis-vonis ketika ngeliat, kamu ngeliat ini gimana? Anak itu ketika terjadi kegandrungan di situ, ketika diserang, disuruh ngaku, itu akan terjadi rejection, penolakan, yang akibatnya kita sama anak kita akan jauh. Tetapi kalau internet sehat tadi, ya misalnya kita hal-hal yang kiranya tidak fatal kita ajakan diskusi. Terus yang kedua, tanamkan konsep ini adalah konsep milik Abi atau Umi. Abi atau Umi pinjamkan kepadamu. Nah gitu. Jadi jangan buat akadnya itu jangan buat kamu gitu. Jadi konsep kepemilikan harus jelas. Jangan langsung dikasih begini. Orang milik saya gitu. Tapi kalau ini punya Abi Umi ya, saya pinjamkan. Ya terima kasih Abi Umi. Oke, berarti karena masih milik Umi sama Abi, jamnya diatur ya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kan pagi itu kamu nggak pakai, atau misalnya pakai kalau ada pembelajaran aja, pembelajaran digital. Kalau enggak, berarti kamu dari 16 ke 19 ya, pukul 4 sampai jam 7 misalnya. Ya disepakati aja itu. Nah, terus juga dilarang sebagaimana pelarangan undang-undang, ya, pelarangan agama juga. Nggak boleh mengakses sara menghujat, menghina, sara semuanya. Oke. Udah. Nah, hal-hal ini yang penting untuk disepakati sebenarnya. Komunikasi. Dan komunikasinya lihat di sini, diperhatikan, ya, diatur. Oke. Abi sama Umi mau bicara nih, duduk dulu di sini. Oke, tolong duduk. Kita bicara ya. Oke. Bicara. Nah, tapi pembicaranya bukan penghakiman, penghardikan, ya, penurunan sisi martabat kemanusiaannya dia. Karena kan remaja tadi udah merasa dia direndahin, dia merasa dia ya segala macam.
Justru dia sedihnya tuh kenapa dia direndahin sama ayah ibunya sendiri, itu yang bikin dia sedih sebenarnya. Bahkan nih salah satu konten penelitian Instagram tadi saya bocorkan ya. Jadi ada pertanyaannya gini, apa yang paling menyakitkan, kata-kata apa yang paling menyakitkan yang kamu dengar dari ayah dan ibu kamu. Nah salah satunya ada yang nulis, banyak itu, kita nggak kuat lah, sedih ya. Nah satu pertanyaannya adalah obrolan, nggak tahu bercandaan kata obrolan ya, antara ayah dan ibunya. Ya di situ ada anaknya. Ayahnya bilang, nanya ke ibunya, kamu yakin dia anak kita? Kamu yakin dia anak kita? Itu sehancur apa anaknya dengar kata-kata kayak gitu? Ya. Nah, jangan disangka dia remaja nggak bisa melakukan interpretasi atau pemaknaan. Itu kan maknanya sangat dalam itu. Hancur anak itu mendengar kalimat itu dari ayah dan ibunya. Nah, jadi kembali ke internet sehat. Ini juga kita harus mengakses bagaimana atau mengakses informasi ataupun pengetahuan tentang bagaimana mengatur tadi penggunaan internet sehat tadi. Kalau di barat ada namanya self efficacy. Jadi di sana tuh anak-anak SD, anak-anak SMP ketika ditanya ya dia diuji di ruang kosong dengan internet, dia nggak mengakses apa-apa. Ketika ditanya, nggak mengakses maksudnya yang dilarang gitu ya, kayak pornografi dan sebagainya. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak mengakses pornografi? Jawabannya gini, karena usia saya belum boleh mengakses itu. Karena usia saya belum boleh mengakses itu. Nah, itu tertanam self-efficacy atau self-regulasi di dalam dirinya. Usia saya belum boleh. Ntar kalau 18 mah bukan hanya nonton gitu kan. Kalau mereka kan nggak ada, ya istilahnya bebas ya. Nah, ini hasil pendidikan. Nah, kalau di Islam kan lebih mewah lagi harusnya. Ada self muraqabatullah gitu. Anda diawasi sama Allah gitu. Itu kan harus tertanam sama murid-murid peserta didik tuh. Anda sedang diawasi Allah, bukan hanya self regulasi, tetapi ada konsep muraqabatullah. Anda sedang diawasi, Anda sedang ditatap dengan yang maha menatap gitu kan. Oh, nggak berani gitu kan. Nah kalau dia nggak beraninya, bukan nggak berani karena buat apa? Itu nanti usia saya 18 baru bisa gitu. Mengakses kayak gitu. Kalau sekarang saya nggak penting mengakses itu. Kok bisa gitu ya dia menahan itu? Padahal dia usia balik kan. Nah coba anak-anak di kita kan bebas banget. Nah tadi pendidikan hanya bersifat kognitif, materi ajar aja. Bagaimana pinter ini. Sementara tadi sikap afeksinya, ya itu kurang diperhatikan. Nah, wajar sih kadang-kadang kualitas pendidikan itu sangat relate ya, sangat terhubung dengan biaya pendidikan. Kalau di Tallahassee, di Florida itu ya, satu anak SMA dibiayai negara setahun 1 miliar rupiah. Ya satu anak biaya pendidikannya dibiayai pemerintah 1 miliar per tahun satu anak. Kalau Indonesia anak SMA dibiayai 1 tahun, anak SMA 1 tahun itu 1.750.000 ya. Jadi 1.700.000 dibandingin 1 miliar. Itu biaya pendidikannya di Tallahassee, Amerika Serikat, Florida. Makanya asesmennya perhatian. Tapi mereka sepi dari tauhid kan. Jadi baik sebagai warga negara saja, baik sebagai human saja, humanity saja, tetapi tidak ada habluminallahnya. Habluminanasnya baik ya. Ini pendidikan ya. Kalau misalnya secara umum ya, secara politis ya sama-sama juga, tapi secara pendidikan mereka sangat baik tadi. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan bagaimana ini sangat erat hubungannya dengan upgrading kita terhadap ilmu pengetahuan, cara mengatur gadget pada remaja. Kita cari saja ya, banyak itu tulisan-tulisan psikolog, habis itu diskusikan dengan guru atau orang-orang, atau misalnya dengan saya juga boleh, nanti saya berikan WA, silakan Bapak Ibu bertanya tentang remaja, putra-putri silakan. Ya, insya Allah kalau saya mampu menjawab, saya jawab.
Tapi kalau belum mampu menjawab, nanti saya carikan sumber-sumber yang bisa terjawab jadi masalah. Nah, pesan saya yang pertama tadi, cari informasi tentang cara menanamkan internet sehat di rumah. Ya, terus konsep pemilikannya dirapikan. Itu bukan milik kamu, tapi milik Abi Umi, baru dipinjamkan. Itu penting sekali. Ya, jadi gimana sih kalau milik kita diganggu gugat, marah nggak sih? Nah, karena dia udah tadi secara pikiran ini milik saya gitu. Ya, jangan diganggu gugat, jangan diatur-atur. Nah, tapi kalau kita perbaiki, nah itu akan lebih baik lagi. Nah, lebih jauh lagi nanti konsep pemilikan yang salah, ini tubuh saya, terserah saya mau. Nah, itu lebih bahaya lagi nanti perbaikannya. Tapi intinya seperti itu. Perbaiki konsep kepemilikan dulu. Konsep kepemilikan ini bukan milik kamu, ini milik Ayah Ubi. Nah, maka mari kita atur penggunaannya gitu. Dan jangan sekali-kali tadi dengan bahasa tubuh yang sifatnya ya menegangkan gitu, mencemaskan gitu ya. Terus juga intonasi bentak-bentak. Sini kamu. Ya. Wah, ini kontennya nggak akan tercapai nih, kata-katanya nih. Akan tertutup dengan ini nih, ya. Besar sekali. Ya, isinya kasih sayang, isinya cinta, malah kesimpulan anak benci. Ya. Saya dibenci keluarga, saya nggak ada gunanya hidup di keluarga ini. Nah, gitu nanti kesimpulannya salah. Nah, jadi komunikasi ini harap diperhatikan. Oke, baik, mungkin Pak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita mendidik putra putri kita, ya banyak memang kita lakukan mungkin kalau saya sebut sebagai dispedagogia ya. Jadi kita inginnya begini, kita didik inginnya begini, justru kok anak malah jadinya begini gitu ya. Karena mungkin tadi kekeliruan yang dilakukan ya. Ya setelah kita tahu ilmunya, oh ternyata feelings ya marah-marah itu ya secara puas gitu ya, bentak-bentakan atau gestur ya diunjukkan itu nggak tepat loh. Nah, tapi kita hampir tiap hari melakukan itu. Anak kita disuguhkan dengan hal-hal yang seperti itu oleh kita misalnya begitu. Maka hal yang paling baik untuk orang yang merasa bersalah kan menyesal gitu ya, menyesal, bertaubat, dan bagaimana agar itu tidak terulang kembali begitu. Nah, setelah kita tahu itu jangan dilakukan atau tidak dilakukan, maka langkah selanjutnya memang harus belajar belajar parenting, belajar hal-hal apa yang disampaikan di remaja gitu. Nah, terus apa yang batasan kesabaran, batasan melakukan pendidikan. Kesabaran itu bukan diam terhadap keburukan, bukan gitu ya. Ya, jadi anak kita sudah melakukan keburukan, oh iya jangan marah ya, sabar. Itu juga nggak tepat gitu ya. Nah, jadi keputusan-keputusan ini atau problem solving ini bisa dimunculkan oleh orang tua, ibu ataupun ayah saat ayahnya mulai belajar kembali tentang hal ini, tentang hal yang sangat urgen ya di keluarga kita. Ya, sama urgennya mungkin dengan memberikan pembelajaran mereka untuk ibadah kepada Robnya. Ya, tetapi mereka juga harus diajarkan bagaimana mendapatkan meaningful ya, atau meaning and purpose atau kebermaknaan dalam hidupnya begitu. Sama pentingnya. Ya. Nah, wudu, tauhid, sholat dan sebagainya itu akan tidak berfungsi di hati remaja ketika dia nggak mendapatkan meaning and purpose dalam hidupnya. Itu seperti nggak bekerja. Ya, makna sholat, makna nggak bekerja. Karena tadi beda ya. Jadi setiap remaja itu berbeda. Kita nggak bisa lakukan generalisasi. Tapi kebanyakan remaja yang tidak siap, dia hanya dipaksa untuk belajar wudu, dia dipaksa belajar ini, dia dipaksa pakai ini, itu ketika ada masanya, semua itu hal-hal itu nggak bekerja dalam hidupnya. Dia tinggalkan.
dia tinggalkan. Ya baik ikhwan maupun akhwat. Karena dia belum siap tadi. Nah, makanya bagi kita setelah kita oke, ini saya udah tahu nih ilmunya sedikit bagaimana ketika marah, ya. Terus bagaimana berkomunikasi, berapa persen gestur, berapa persen intonasi, ya, berapa persen kata-kata, ya. Kata-kata yang baik enak loh. Itu bagi anak itu kata-kata yang bagi semua orang lah, bagi istri, bagi suami, bagi anak, kata-kata yang baik itu ya enak sekali. Nah, makanya diksi-diksi ketika ukuran kata-kata itu ketika diucapkan harus jelas, harus bermakna. Kalau bisa SPOK-nya juga diatur, ya, ya, harus jelas. Ini kita membahas masalah apa ya, gitu kan? Ini kadang-kadang kan kemana-mana. Kamu itu pakai HP-nya lebih dari jam 8. Kayak kemarin seminggu yang lalu Bapak juga menemukan kamu juga nggak habis makan, makanannya nggak dihabisin. Terus sholat juga itu kemana-mana. Kita mau bahas masalah apa sebenarnya gitu. Untuk saat duduk ini. Ya saat duduk ini kita bahas tentang HP dulu. HP aja dulu. Oke, kamu hari ini melebihi jam. Maka apa yang harus dilakukan? Ya udah besok dikurangin jamnya. Oke, baik. Oke ya. Terus atas kesalahan ini apa yang harus kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Oke. Udah. Ya, seteduh itu pembicaraan antara seorang ayah, seorang ibu dengan putri putranya. Nggak sampai ada keterteriakan di dalam kamar-kamar rumah kita. Ya, kan di surga tuh nggak ada teriakan-teriakan yang nggak berarti gitu ya kan. Ya di dalamnya adanya salam, salam, salam gitu kan. Kan baiti janati gitu. Nah gitu. Nah, jadi langkah pertama menyesal, langkah kedua belajar ya. Nah, langkah ketiga ya harus hasil pembelajaran itu harus terus di upgrade ya, harus dibicarakan, diperbincangkan, dipraktekkan segala macam. Ya jangan sampai tadi di setiap fase pelajaran itu ada rasa bahagia yang harus dia rasakan, baik itu di sekolah, di rumah. Masa TK itu bahagianya berbeda ya dengan SMP tadi, dengan SMA, dengan kuliah. Jadi nggak mungkin anak-anak SMP itu berbahagia kalau dia diajak mandi bola gitu ya. Itu nggak bahagia lagi dia ketika usia SMP. Yuk kita secara rutin mandi bola bersama. Nggak bahagia dia, bukan itu kebahagiaan di SMP misalnya, ya kan? Nah di SMP itu apa kebahagiaan yang menurut mereka? Yaitu mereka mulai diajarkan cara bercakap-cakap, diperhatikan secara psikologis, ya. Terus ditanya teman kamu yang paling kamu soroti komunikasinya, yang paling enak diajak ngobrol siapa ya? Oke. Teman kamu yang pintar matematika siapa ya? Nah itu seneng banget anak SMP ditanya itu sama orang tuanya. Seneng sekali. Dia akan cerita banyak tentang teman-temannya. Berteman. Nah makanya banyak orang remaja-remaja yang melakukan self harm, menyakiti diri sendiri. Nggak bunuh diri sih, tetapi dia menyoret-nyoret sampai berdarah ya tangannya itu. Ya karena mereka kesepian, nggak punya teman. Ya di sekolah dan di rumahnya itu merasa nggak punya teman. Ya dia self harm. Banyak sekali itu. Dia nggak bunuh diri, tapi dia menyakiti. Itu salah nggak? Ya keliru. Pernah ada remaja yang datang, orang tuanya mengadu. Akhirnya orang tuanya saya minta keluar. Saya ngobrol 1 jam kurang lebih dengan remaja ini. Saya bilang, kenapa kamu melakukan itu, self harm, melukai diri sendiri? Ya biar saya merasa nyaman aja gitu ya, karena enakan merasakan sakit ini daripada sakit yang di dalam hati, sehingga sakit yang di dalam hati nggak terasa, tetapi lebih terasa ini. Jadi saya lupakan. Oke, kalau begitulah. Kenapa kamu melakukan itu? Saat saya merasa kesepian gitu ya. Oke, sekarang kalau kamu merasa kesepian, kita ketemu. Kamu jangan menggores tangan kamu, tapi menggores tangan Bapak aja. Jangan. Gitu. Loh, kenapa jangan? Jangan. Ya, nggak tega aja. Nggak tega melukai orang lain. Langsung saya bilang, itulah sikap dasar kamu sebenarnya. Itulah sikap dasar, sikap natural kamu. Kamu tuh orangnya penyayang. Kamu orang langsung. Dia seperti menemukan dirinya yang telah hilang.
Nah itu namanya self, ya apa namanya tadi N2P juga ya. Jadi ya udah, ini tangan bapak aja. Jangan kamu, nah itu bisa diterapkan sebenarnya ya, tapi dengan kondisi yang baik gitu ya. Nah sifat asli kamu begini. Nah setelah dia mendapatkan hal itu, alhamdulillah ketika saya tanya, saya konfirmasi ke orang tuanya, terjadi perubahan yang signifikan. Jadi ngomongnya juga baik. Tapi orang tuanya juga harus berubah. Karena orang tuanya secara fisikly memang tinggi besar gitu ya, tambah ucapannya kenceng gitu ya, tambah, nah itu sangat, tetapi bisa diubah dengan tadi intonasinya, dengan senyum ya, dengan apa gitu, itu bisa diubah. Nah jadi kembali ke tadi bahwa harus upgrading, harus belajar terus gitu ya. Ini tentang amarah. Nanti bagaimana tentang potensi. Kenapa sih anak kita nggak bisa belajar gitu? Kenapa sih nggak pinter-pinter sebagaimana yang kita harapkan? Apa sih kendalanya? Karena pada dasarnya manusia itu pembelajar. Ya, saya menangani anak peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, ketika datang orang tuanya hopeless, orang tuanya seperti nggak ada harapan gitu ya. Nah, saya bilang ini ASD ya, Autistic Spectrum Disorder, di sekolah mana-mana ditolak gitu ya. Datang ke sebuah sekolah, saya amati. Pertanyaan saya hanya satu. Anak ibu, bapak bisa baca? Bisa. Siapkan nanti ke perguruan tinggi negeri. Ada, bisa kita susun sesuatu program sehingga dia bisa masuk ke dalam universitas negeri. Masa Pak? Oh seperti mendapatkan? Iya. Karena saya bisa melihat potensi di situ. Bisa menemukan potensi. Kalau pendidikan baik, ini akan baik hasilnya. 3 tahun didik, dapat perguruan tinggi negeri. Itu bapaknya sampai nangis. Ya, ASD. Sampai nangis. Bisa, kok bisa ya gitu. Tadinya mendowngrade anaknya. Ini Pak, udah yang penting diterima Pak. Nggak tahu lah nanti jadi apa, nggak jelas gitu kan. Orang tuanya sendiri seperti itu gitu kan. Nggak kenal anaknya. Nah, jadi ketika mereka datang, langsung saya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini hamba-Mu, ya bantu hamba untuk mendidiknya. Ya, tidak ada daya upaya kecuali pertolongan-Mu. Nah, di situ langsung muncul cara-cara kan. Ya jangan, ya kita juga jadi guru tuh nggak bisa sombong juga. Wow, saya mau, nggak bisa. Oke, ini hamba-Mu yang datang. Ya pasti ada maksud. Dia diciptakan di sini, ada hikmah. Dia diciptakan yang nggak bisa digantikan orang lain, tapi nggak tahu hikmahnya seperti apa. Ya makanya kita kan diciptakan kan ada peran masing-masing yang nggak bisa digantikan orang lain. Nah, kita sudah menemukan hikmah kan, kita diciptakan ya untuk hanya beribadah kepada Allah. Selain itu apa gitu. Nah, dari situ muncul cara-cara. Ya. Nah, begitu juga mungkin ketika kita melihat putra dan putri kita, ya Allah, ini tolong bantu hamba untuk mendidiknya gitu. Tolong ajarkan hamba untuk mendidiknya gitu ya. Ya. Jadi Allah memberikan pertolongannya gitu untuk mendidik manusia ini yang dititipkan ke kita gitu. Nah, terbayang tuh kan, oh jadi begini. Ya. Tadinya nggak ngerti, ada anak-anak yang nggak ngerti konsep ruang private, nggak ngerti konsep malu. Ada. Kalau remaja kan, misalnya kita nggak masuk ke agama dulu, tetapi ada remaja itu secara normal ketika libidonya tiba, ya dia nggak bisa nahan lagi, dia cari ruang privat, kamar mandi atau ruang kamarnya, ya dia lepaskan di situ, gitu. Ini belum masuk dalam pelajaran agama ya. Jadi secara normally remaja itu mencari ruang privat ketika libidonya tiba. Nah, tapi ada remaja-remaja yang disabilitas tadi, dia nggak ngerti ruang privat. Dia nggak ngerti konsep malu di depan umum. Nah, itu pun harus kita didik, kita intervensi namanya. Nah, lagi-lagi kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini hamba-Mu, pasti ada cara. Ya. Nah, lantas saya cari jurnal-jurnal yang mengajarkan hal ini. Kalau di luar negeri mungkin intervensinya sampai 6 bulan. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah sebulan pun bisa sebenarnya. Nggak mesti 6 bulan gitu. Nah, jadi dengan pertolongan Allahnya, pendidikan Rasulullah kan inklusif. Dalilnya itu banyak sebenarnya. Salah satunya surat Abasa ya. Nabi sedang menjelaskan ada 5 orang pembesar lagi di orang ini kafir ya. Di belakangnya
orang musyrik ya, orang musyrik Makkah itu lagi diajarkan agak kalau ini masuk Islam, ada ribuan orang masuk Islam. Nah, tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum, seorang tunanetra datang, "Ya Rasulullah, ajarin saya agama," gitu. Nah, ini padahal Rasulullah lagi menjelaskan gitu ya, lagi menjelaskan hal penting. Kalau ini masuk Islam, banyak orang masuk Islam. Nah, ini udah masuk Islam sebenarnya, seorang sahabat muazin Rasulullah SAW, Abdullah bin, dan beliau tunanetra. Rasulullah nggak ngomong apa-apa sih, tapi bermuka masam, ya, mukanya masam gitu ya. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala menegur, "Ya abasa wa tawalla anja'ahul a'ma." Ditegur. Padahal Abdullah bin Umi Maktum kan nggak ngelihat muka masamnya Rasulullah gitu kan, tapi ditegur agar pendidikannya ini setara, berkeadilan, tidak ada diskriminatif. Ini orang besar, ini tunanetra, ya, agar tidak terjadi begitu. Agar inklusif tadi, semua orang dididik gitu. Ya. Nah, saya bisa membayangkan bagaimana kalau seorang pendidik punya ilmu pendidikan, ketika peserta didik tadi yang berkebutuhan khusus atau disabilitas datang, lantas kita rejection, kita tolak. Kira-kira menjawab pertanyaan Allah itu gimana kita ya? Gitu ya. Itu aja bukan ditolak sih, dibuka masamin aja gitu ya. Nah, itu Rasulullah ditegur ya. Ini mohon maaf, sekolah kami nggak terima nih, misalnya gitu. Nah, ini saya tanamkan ke teman-teman pendidik gitu. Anda menolak peserta didik berkebutuhan khusus, yang di situ Allah Subhanahu Wa Taala menegur Rasulnya agar tetap memberikan pendidikan yang berkualitas. Abdullah bin Umi Maktum dikenal sepanjang masa kan, karena pendidikan Rasulullah itu baik ya. Nah, kembali kepada mendidik anak ya. Marah itu niscaya kita nggak bisa melepaskan marah, tapi perasaan itu yang harus kita maintain. Ketika marah, respon apa yang kita ambil? Mau menghancurkan apapun yang di hadapan kita, atau justru membuat marah ini menjadi pendidikan buat putra putri kita. Nah, ini terakhir mungkin ada video inspiratif ya.
Tes, iya. Terima kasih saudara MC ya. Karena waktu yang begitu membatasi ya, padahal masih banyak sebenarnya pembicaraan kita yang menarik terkait dengan pendidikan. Karena jujur pendidikan itu kalau kita bicara tentang pendidikan maka pembicaraan kita tidak pernah terhenti. Karena sebagaimana dalam konsep dunia maupun Islam lifelong ya. Lifelong education atau pendidikan sepanjang hayat ya. Itu jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, pembicaraan kita tidak akan pernah terhenti. Tapi nggak apa-apa. Di pertemuan yang pertama ini saya sangat bahagia ya. Semoga para audiens ya, para bapak-bapak, para ibu-ibu juga merasakan hal yang sama. Karena rasa bahagia dalam pendidikan itu yang membuat kita menerima ilmu dengan baik ya, sebagaimana sebuah penuturan seorang ulama besar, penulis kitab Al-I'tisam kalau nggak salah, Imam Asy-Syatibi ya, ketika dia belajar dia masih usia belasan. Terus ketika gurunya bercerita tentang kenikmatan surga, anak 11 tahun ini bertanya kepada gurunya. Ya, setelah teman-teman yang sudah ya. Jadi jenius ya, Imam Syatibi ini jenius. Teman-teman ngajinya tuh bapak-bapak, dia 11 tahun gitu, 12 tahun. Nah, setelah bapak-bapak bertanya tentang kenikmatan surga yang diceritakan gurunya, ya tibalah anak 11 tahun ini bertanya kepada gurunya. Wahai Syekh, di surga itu ada nggak kegiatan majelis ilmu, kegiatan belajar gitu. Nah ternyata usia 11 tahun ini, anak usia 11 tahun ini, dia merasakan kenikmatan ya yang dirasakan saat belajar dibandingkan kenikmatan yang disebutkan oleh gurunya tadi. Dia tanyakan adalah di surga itu ada belajar nggak gitu. Karena dia merasakan di usia yang 11 tahun ini nikmatnya belajar gitu. Bahagianya belajar gitu. Nah, sehingga dia ditanyakan, dia konfirmasi di surga itu ada majelis ilmu enggak gitu. Sehingga para bapak-bapak dan gurunya juga merasa ya terpukul ya, sedih gitu ya. Karena oh iya ya, nikmat ya, belajar itu nikmat banget gitu. Bahkan ada ulama yang sampai sakit ya, gara-gara gurunya meliburkan belajar gitu. Ya, kita libur ya sakit ya, karena merasakan kerinduan yang sangat terhadap belajar. Nah, ini yang mudah-mudahan kita rasakan dan anak-anak kita yang kita cintai ini merasakan kenikmatan itu. Tapi tentunya kenikmatan itu datang dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita minta ya kepada kita, kepada keluarga kita, dan juga kita doa agar bertemu dengan guru-guru yang memang memiliki kompetensi ya. Anak kita dididik oleh guru-guru yang memang memiliki kompetensi. Sebab kata Nabi SAW, ketika sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggulah kehancurannya. Nah, sekarang banyak sekali ya, karena lihat ada bisnis-bisnis pendidikan yang begitu menggiurkan, ya orang tiba-tiba jadi dewa-dewa pendidikan gitu ya, mengklaim segala macam gitu ya. Nah ternyata bukan ahlinya misalnya kan, tinggal tunggu aja kehancurannya beserta anak-anak yang ada di dalamnya begitu. Nah mudah-mudahan kita berdoa terus agar bertemu dengan pendidik-pendidik yang memang Allah berikan kompetensi ya, yang memang peduli, karena tadi putra-putri kita berhadapan dengan generasi di mana anak muda sangat banyak. Nah, apa yang terjadi kalau anak-anak muda kita ini memiliki ya tadi tidak memiliki pendidikan yang baik, agama yang baik, ya. Apa yang terjadi itu? Sementara kita mungkin sudah tiada, ya kita nggak bisa meyakini gimana gitu. Nah makanya selama kita masih ada di sini, ya mengawal putra-putri kita, selama jiwa menyatu raga, maka optimalkan. Ya, saya kerja ini buat apa sih? Ya pasti ingin mendidik ini anak remaja, anak kecil yang ada di hadapan saya ini menjadi manusia yang sangat berguna. Ya, kita kerja untuk apa sih? Repot-repot untuk apa sih? Ya untuk mereka kan. Nah, maka jangan sampai tadi kepenatan kita, tanggung jawab kita, beban kita yang ada di kerjaan itu kita limpahkan semua ke mereka tadi. Ya, shifting
N to P, negatif to positif. Ya, jadi kesimpulan saya pada hari ini atau resume yang pertama, satu, ya, marah nggak apa-apa, asal kita bisa meresponnya dengan tepat, ya, karena marah adalah bagian kemanusiaan. Yang kedua, atur intonasi, gestur, dan kata-kata ketika kita berkomunikasi dengan siapapun. Tadi risetnya untuk siapapun, ya, untuk anak kita, untuk orang lain, untuk rekan kerja dan sebagainya. Atur sebaik mungkin, karena komunikasi yang baik, ya, pasti ini sesuatu yang baik, ya, hasilnya nanti, ya. Rasulullah adalah teladan yang baik dalam hal ini. Yang kedua, jadi komunikasi perbaiki. Nah, yang ketiga, jangan berhenti belajar. Kapan kerusakan terjadi? Saat Anda berhenti belajar, gitu. Jadi kapan kerusakan terjadi? Saat Anda berhenti belajar. Kapan perbaikan terjadi? Saat Anda memulai belajar, gitu, ya. Nah, menurut riset, kapan anak-anak mulai berpikir? Saat mereka mulai tersenyum. Ya, jadi kapan? Biasanya umur berapa bulan, ya, anak-anak tuh udah tersenyum, itu tanda neokorteks atau otak pikir mereka terbentuk. Kalau nangis itu limbik, ya. Limbik itu dari semenjak ini ada, gitu, ya. Jadi 3 resume dari ataupun benefit seminar pada hari ini menghadapi dinamika remaja dan bagaimana cara mendidiknya. 1, ya, dengan marah nggak ada masalah, nggak apa-apa. Yang kedua, ya, komunikasi itu perbaiki. Yang ketiga, senantiasa belajar. Demikian, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, kesalahan datangnya dari saya. Maka saya kutip pernyataan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, fa idza sahal hadis fadribuhu fi qaulil haid. Apabila datang hadis sahih, perkataan yang benar menyelisih pendapat saya, maka ambil hadis sahihnya, perkataan yang benarnya diambil, buang perkataan saya ke balik tembok, kata Imam Syafi'i, begitu kan. Maka saya yang mengutip lebih pantas lagi dan lebih harus lagi mengatakan, apabila kesalahan dari saya ini bertabrakan dengan hadis-hadis sahih, dengan ayat-ayat, dengan perkataan-perkataan ulama yang benar, maka buang perkataan saya ini ke tempat sampah, gitu, ya. Ya, karena pasti banyak salahnya tadi. Demikian, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Ya subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.